Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Putri Salsabila. Di sini saya akan memaparkan seluruh materi semester 1 untuk mata kuliah Pancasila. Materi pertama adalah landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila terbagi menjadi 3, yaitu landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam landasan filosofis, Pancasila adalah dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia, menjadi sumber nilai dan moral yang mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengandung nilai universal seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Dalam landasan yuridis, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Lalu Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mewajibkan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah umum. Peraturan pemerintah dan Kemendikbud juga mengatur implementasi mata kuliah Pancasila di semua perguruan tinggi. Dan dalam landasan sosiologis, Pancasila lahir dari sejarah, budaya, dan pengalaman hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan konsensus nasional untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman, serta menjadi perekat sosial dan pedoman dalam menghadapi tantangan globalisasi. Lalu tujuan pendidikan Pancasila yaitu untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air, toleransi, dan solidaritas sosial, menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etis dalam kehidupan sehari-hari, membangun komitmen terhadap demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia, serta dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam karya nyata seperti penelitian, pengabdian, dan profesi. Materi kedua adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar atau ideologi negara kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai ideologi nasional, cita-cita, dan tujuan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental atau mendasar sehingga sifatnya tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR atau DPR. Mengubah Pancasila sama artinya dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna berikut. Yang pertama, sebagai dasar negara untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dan yang ketiga, sebagai dasar, arah, dan petunjuk bagi bangsa Indonesia dalam kehidupannya sehari-hari. Lanjut materi ketiga yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung arti bahwa Pancasila merupakan hasil perenungan mendalam oleh para tokoh pendiri bangsa terkait permasalahan mendasar dan komprehensif yang dihadapi manusia dengan dirinya sendiri, sesamanya, ataupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hasil perenungan tersebut dituangkan dalam 5 sila yang tersusun secara sistematis dan runtut, layaknya sebuah sistem. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memberikan acuan intelektual dan cara berpikir bagi bangsa Indonesia dalam menjawab pertanyaan tentang hakikat terdasar suatu hal, agar tidak keliru dalam menilai dan mengambil kebijakan.
Materi selanjutnya adalah Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga berfungsi sebagai sistem etika, yang dimana sistem etika merupakan seperangkat prinsip atau nilai moral yang terstruktur dan saling terkait, yang menjadi pedoman manusia dalam bertindak atau bertingkah laku, baik secara pribadi maupun sosial. Sebagai sistem etika, Pancasila memuat seperangkat nilai yang menjadi pedoman dalam menentukan apa yang baik, benar, dan layak dilakukan oleh warga negara Indonesia. Materi kelima adalah Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam konteks ketatanegaraan, Pancasila adalah dasar dan ideologi negara yang menjadi sumber nilai, norma, dan arah bagi seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia. Artinya, seluruh lembaga negara, peraturan perundang-undangan, serta penyelenggaraan pemerintahan wajib menjadikan Pancasila sebagai pedoman, landasan moral, kebijakan politik, dan dasar dalam pembentukan hukum. Dengan demikian, Pancasila memiliki fungsi konstitutif dan regulatif. Dalam fungsi konstitutif, Pancasila memberi dasar dan makna bagi berdirinya negara Republik Indonesia. Sedangkan dalam fungsi regulatif, Pancasila mengatur dan menuntun arah pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan nilai-nilainya. Materi keenam yaitu Pancasila sebagai dasar dalam pendidikan multikultural. Pancasila menjadi dasar pendidikan multikultural di Indonesia karena nilai-nilainya yang selaras dengan tujuan multikulturalisme, yaitu membangun toleransi, keharmonisan, dan persatuan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia. Melalui Pancasila, pendidikan multikultural dapat mewujudkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan mengajarkan toleransi terhadap perbedaan, penyelesaian konflik secara damai, dan pengembangan karakter yang inklusif serta berkeadilan sosial. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma kehidupan berarti Pancasila menjadi landasan, kerangka berpikir, sistem nilai, dan acuan utama dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari pembangunan nasional, hukum, politik, ekonomi, hingga sosial budaya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Ia menjadi pedoman hidup yang mempersatukan keberagaman dan mengarahkan tingkah laku warga negara serta penyelenggara negara. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.